Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, masih bertemu lagi dengan Ibu Iko. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu yang membahas tentang masih di bab bilangan pecahan, tapi yang dibahas hari ini itu adalah tentang operasi hitung bilangan pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun indikator pada pembelajaran materi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menghitung penjumlahan bilangan pecahan. Yang kedua, nanti diharapkan kalian tuh bisa menghitung pengurangan bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga, menghitung perkaliannya. Dan yang terakhir, menghitung gimana sih menghitung pembagian bilangan pecahan. Nah, sekarang kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya. Jadi yang dibahas ini adalah penjumlahan, pengurangan, bentuknya dia pecahan biasa ini, oke? Kita ketahui pecahan biasa itu dimana bentuknya itu A per B kan? Nah, akan ada dua kejadian nanti ya. Kejadian pertama itu jika penyebutnya sama nih. Ini penyebutnya sama, lihat penyebutnya. Ini kan C ya. Di sini juga C. Nah, apabila udah sama, kalian itu tinggal nanti ngitung itu tinggal A sama B. D itu bisa dijumlah atau juga bisa dikurang, jadi tergantung soal. Nah, contoh, ini lihat yang pertama, misalkan ini 2/5 ditambah 1/5. Ini udah sama ya, di sini 5, di sini juga 5. Berarti di sini penyebutnya 5. Nah, ini karena penjumlahan, berarti ya udah tinggal penjumlahan di sininya. Kalau di sininya kurang, di sini juga kurang. Berarti tinggal ngejumlahin aja. 2 ditambah 1 sama dengan 3 kan, per 5. Jadi inget nih, penyebut tidak boleh dijumlahin jadi 10, nggak boleh. Jadi ini udah sama, penyebutnya jadi 5. 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, gimana nih kalau penyebutnya itu beda? Nih, kalau di sini lihat, ini B, ini D. Penyebutnya beda kan ya. Nah, kalau beda, kalian nanti harus menyamakan terlebih penyebutnya. Bisa juga dengan mengalihkan nih, B dikali D. Ini B kali D ya. Nanti tinggal hasilnya itu B dibagi D, B dibagi B hasilnya D kan. D kali A jadi AD. BD dibagi D, habis kan D-nya jadi hasilnya B kan. Lalu nanti tinggal B dikali C. Nah, agar mudah lihat yang ini. 1/4 ditambah 2/5. Kita lihat nih, berarti kita ubah penyebutnya tinggal dikalikan. 4 dikali 5 ya. Hasilnya berapa? 20 kan? Nah, 20, lihat. 20 dibagi 4. Hasilnya 5 kan? 5 kali 1, berarti hasilnya 5. Tambah selanjutnya yang ini, 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4 kan ya. Kemudian 4 dikalikan dengan 2, jadi hasilnya 8. Oke. 20 dibagi 5 4, 4 kali 2 hasilnya 8. Ya udah, sekarang tinggal jumlahin. 5 tambah 8 hasilnya 13/20. Ini udah sederhana, nggak bisa disederhanain lagi ya. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana nih kalau penjumlahan pengurangan, dia itu bentuknya pecahan campuran. Kalian nanti tinggal menghitungnya itu, lihat. Apa dia, bila itu dia penjumlahan atau pengurangan, nanti tinggal hitung aja M tambah N. Bilangan bulatnya jumlahin. Nah, nanti kalian tinggal menyamakan dari pecahan si biasanya. Tinggal menjumlahkan. Nah, contoh ya, lihat di sini 5 jumlah ini sama 3, ini kan bilangan bulatnya ya. Berarti di sini itu 5 tambah 3, oke? Nah, ini hitung 1/3 ditambah berapa? 2/5. Sekarang hitung yang pecahan biasanya ya. Nih, lihat nih, 3 sama 5 beda kan ini? Udah beda ya. Tadi tinggal dikalikan, berarti di sini 15 kan? 15 dibagi 3 berapa? 5 kan? 5 dikali 1, nih dikali 1, jadi hasilnya 5. Tambah 15 dibagi 5, yang ini 3 kan, 15 bagi 5 3 ya. 3 lalu dikalikan sama yang atas yang ini 6.
Oke. Berarti ini 5 tambah 3 hasilnya 8 kan? Kemudian 5 tambah 6 hasilnya berapa? 11 per 15. Nah, ini nggak bisa diperkecil lagi kan ya? Nggak bisa diperkecil, nggak bisa disederhanain. Jadi jawabannya adalah 8 11 per 15. Nah, sekarang misalkan ada contoh yang kedua. Ibu ngasih nilainya pengurangan. Nih, kalau yang ini, pengurangan yang ini, dia itu lihat. Kalau kita lihat 1/4 sama 1/2 itu lebih besar 1/2 kan? Nanti ya kalau ini hasilnya bakal negatif. Nah, caranya apabila pengurangan, kalian ubah dulu ke pecahan biasa ya. Yuk, ubah dulu. Ini tinggal dikalikan. 4 kali 5 hasilnya berapa? 20 kan? 20 tambah 1 hasilnya 21 per 4. Ini diubah ya jadi gini. Dikurangi 3 kali 2, 6 ya. 6. 6 dikali 1 hasilnya 2 kali 3, 6. 6 tambah 1 hasilnya 7 ya. 7 per 2. Oke, jadi pecahan campuran diubah dulu ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita lihat nih, ini sama nggak? Beda ya. Berarti harus disamakan dulu. Tadi tinggal dikalikan saja di sini. Berarti 8 ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 kali 21 hasilnya 42. Oke. Dikurangi 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 7 hasilnya 28. Nah, sekarang tinggal dikurangi saja. 42 dikurangi 28 hasilnya itu adalah 14 ya. Berarti 14 per 8. Nah, sekarang 14 per 8 ini bisa disederhanakan nih. Jadi pecahan campuran. Ingat tadi bagi kurung ya. 14 dibagi 8. 14 dibagi 8 hasilnya berapa? 2. Kalau 2 lebih ya, berarti 1 ya. 1 dikali 8, 8. Dikurangi nih. 14 dikurangi 8 itu hasilnya 6 ya. 6. Nah, sekarang 6 dibagi 8 nggak bisa. Udah, berarti stop di sini. Jadi jawabannya 1, 6 per 8. Kayak gitu ya. Nah, ini penjumlahan, pengurangan, pecahan, campuran. Oke, sekarang next yang selanjutnya ya. Penjumlahan, pengurangan, masih penjumlahan, pengurangan, tapi nih penjumlahan, pengurangan, tapi dia itu sekarang lagi ngomongin ini, pecahan desimal yang ini ya, desimal. Cara menghitungnya apabila pecahan desimal, tanda koma harus berada satu deret, ingat nih. Tanda koma ini harus satu deret, jadi gak boleh nyengsol ya, jadi harus lurus. Nah, sekarang contohnya ini nih, ada 2,25. Kalian tulis lagi di sini 2,25. Ingat tadi harus lurus koma di sini. Di sini 1 kan, kemudian 8, 9. Nah, sekarang sudah lurus di sini, ini udah lurus ya. Tinggal di sini operasinya apa tadi? Jumlah kan? Jumlah. Menghitungnya di belakang ya. 5 ditambah 9. Hasilnya berapa? 14 kan? 4. Ke atas 1. 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 8, 11 kan? Berarti 1. Sini juga di sini koma. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Nah, ini. Jadi jawabannya 4,14. Jadi kata kuncinya harus lurus koma itu. Coba sekali lagi di sini. 6,15 15. Kemudian 2,85. Ditambah lagi. 5 ditambah 5, 10 kan? Ke atas 1. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8 hasilnya berapa? 10 kan? 0. Kemudian ke sini lagi. Jadi 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. Nah, 9,00. Ini tuh hasilnya sama juga dengan 9. Kalau dibulatin aja 9. Next, yang selanjutnya perkalian nih. Sekarang kita akan ngebahas tentang perkalian. Perkalian tapi bentuknya pecahan biasa ya. Nih, caranya itu adalah tinggal lihat atas dikali dengan atas nih, pembilang dikali dengan pembilang.
penyebut dikali penyebut. Ya udah kayak gini. Ingat tandanya, apabila dia sama hasilnya positif, tandanya beda. Apabila beda hasilnya negatif. Nih contoh, lihat di sini. Tinggal dikalikan saja, di sini juga sama. 2 dikali 3. 2 dikalikan 3 hasilnya berapa? 6 kan? Per 3 dikali 5 hasilnya berapa? 15. Nah, ini sederhanain nih, dibagi berapa? Bagi 3 ya, bagi 3, bagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 2. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Bisa dengan cara gini menghitungnya, atau juga kalian mau dengan kaidah pencoretan juga boleh, bisa. Nih, ini ada yang bisa dicoret gak? Ini dicoret itu dibagi ya, 3 sama 3 kan 1 ya. Ya udah, berarti tinggal 2 kali 1 2, 2 per 5. Boleh seperti ini menghitungnya, boleh juga seperti ini ya. Next, yang selanjutnya tadi pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana nih kalau pecahan campuran perkaliannya? Cara menghitungnya, kalian itu sama dengan pecahan biasa, namun kalian itu harus mengubah dulu. Perkalian campuran ini ubah dulu nih. Ubah dulu si pecahan campuran itu ke bentuk pecahan biasa. Nah, nanti menghitungnya sama seperti tadi. Contoh, lihat di sini 3 1/3 dikali 2 1/2. Kita ubah dulu. Berapa ini? Jadi 3 kali 3 9 kan? 9 ditambah 1 10 ya. 10/3 dikali 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5 ya. 5/2. Nah, gini. Mau kaidah pembagian juga boleh. Lihat di sini 10 dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya. 10 dibagi 2 hasil itu berapa? 5 kan? 5 dibagi 3 nggak bisa ya, tinggal dikaliin. 5 kali 5 hasilnya 25. 25/3. Nah, kita tahu 25 bagi 3 itu hasilnya berapa? Yang mendekati 4 kan ya? 4 ya. Kalau 4 itu 12 ya. Berapa? 5 kan ya? 5 25 dibagi 3 hasilnya itu 6. 6 18, 7 21, 8 yang mendekati. 8 kali 3 kan 24 ya, sisanya 1/3. Nah, gini. Atau juga mau seperti tadi kayak rumus, boleh. Ini cara yang kedua, misalnya di sini ya cara mengerjakannya. Ini tadi sama, ubah dulu ke pecahan biasa. 10/3 dikali berapa? 5/2 ya. Nah, kalikan 10 dikali 5 berapa? 50. Oke. 3 dikali 2 hasilnya berapa? 6. Gitu ya, dikalikan, ini dikalikan. Nah, sekarang 50 dibagi 6 hasilnya berapa? 8 kan? Kan kalau 9 54 ya, 8. 8 dikali 6 itu hasilnya berapa? 48 nih. Hasil 8 kali 6 itu hasilnya 48. Berarti dia sisanya berapa? 2 kan? 2/6. Nah, kalau misalkan kalian, Bu saya belum bisa, boleh bagi kurung di sini ya. Contoh, 50 dibagi 6 8 kan? 8 kali 6 hasilnya 48. Kemudian dikurangi jadi 2 ya. Jadi hasilnya 8 2/6 ini. Nah, ini belum sederhana, disederhanain. Jadi 8 ini kita bagi 2, ini bagi 2 juga. 2 bagi 2 hasilnya 1, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, ini. Jadi kalian boleh menggunakan dengan cara manapun, boleh mengalihkan dulu atau saya mau langsung dengan ini dibagi, boleh. Itu perkalian pecahan campuran. Kemudian yang selanjutnya perkalian pecahan desimal. Nah, cara menghitungnya sama juga pecahan desimal. Agar lebih mudah, kalian ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nih contohnya 0,12 dikali 2,4. 0,12 dikali 2,4. Nah, kita jawab nih 0,12. Bilangannya berapa aja? 12 kan? Ini lihat di belakang komanya 2 angka. Tadi kalau 2 angka itu per 100 ya. 12 per 100 dikali, tulis angkanya yang ini 24 jadinya ya. Di belakang komanya 1 angka berarti per 10. Mau prosesnya mau perkalian Bu kayak tadi, boleh. Nah, boleh dengan cara mengalihkannya dulu. 12 dikali 24
Hasilnya itu berapa? 288 kan? Per 100 dikali 10, tinggal tambahin aja nolnya ya, jadi berapa? 1000 kan? Nah, 1000. Nah, lihat di sini. Ini mau diubah lagi ke pecahan biasa boleh, mau ke pecahan desimal juga boleh. Bu, saya mau ngubahnya jadi pecahan desimal. Boleh. Berarti lihat di sini, ini kan 1000 ya, di belakang komanya itu ada 3 angka. Kita hitung dari sini. 1 2 3, otomatis koma di sini nantinya. 1 2 3. Stop. Sudah di sini. Jadi jawabannya 0,288. Kayak gini ya. Jadi cara itu tadi ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, terus tinggal kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, yang selanjutnya masuk ke pembagian ya, ke pembagian ya. Tapi yang dibahas sekarang itu adalah pecahan biasa dulu ya, yang ini pecahan biasa. Gimana cara menghitungnya? Kalau pembagian, kalian itu cara menghitungnya itu adalah dengan digantikan ke bentuk perkalian. Nih, itu bentuk perkalian. Namun lihat di sini. Kalau misalkan dia itu dibagi ini nih, dibagi si BD. Nah, nanti ini ditukar. Jadi di situ si B itu ditukar ya, berarti di situ jadi B. Ini maaf, ini B ya. Nah, jadi posisi BD ini ditukar, tapi dia jadi perkalian. Nah, contohnya kita lihat. Misalkan lihat 7/10. Nah, cara menulisnya itu menjadi 7/10 ini tetap. Ini diubah jadi kali, lihat. Bagi berubah jadi kali. Nah, posisi si 1/5 ini ditukar ya. Tukar posisi ya. Ditukar posisi. Oke, yang asalnya 1/5 jadi 5/1. Kayak gini ya. Nah, tadi cara menghitungnya tinggal dikalikan saja. 7 dikali 5 hasilnya berapa? 35. Kemudian 10 dikali 1 hasilnya 10. Kita coba bagi kurung lagi biar ini ya, biar yang belum bisa makin paham. 35 dibagi 10 hasilnya 3 kan? 3 kali 10 30. Kemudian 5. Berarti jawabannya ini stop di sini ya. Berarti jawabannya 35/10 atau 35 bagi 10 itu 3 kan? Nah, ini bisa disederhanain nih, sederhanain. Jadi jawabannya 3, kita bagi 5. Bagi 5. 5 bagi 5 1 ya. 10 bagi 5 2. Nah, jawabannya 3 1/2. Jadi kalau pembagian itu ubah jadi kali. Nah, yang si pecahan satu lagi ditukar posisinya ya dengan kebalikan inverse dari perkalian tadi. Kemudian gimana nih kalau pembagian tapi soalnya itu pecahan campuran? Sama kayak tadi, tapi kalian harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. Jadi diubah dulu ya ke pecahan biasa. Contoh, nih lihat di sini 8/1/3 dibagi 2/1/5. Ubah dulu ke pecahan biasa ini. Tadi ngubah itu gimana? 8 kali 3 ya, kemudian ditambah. Ini dikali, ingat, lalu hasilnya ditambah. 8 kali 3 hasilnya 24. 24 tambah 1 hasilnya 25. Ulangi, 3 kali 8 24. 24 tambah 1 hasilnya 25/3. Kemudian bagi, yuk. 5 kali 2 10. 10 tambah 1 11/5. Nah, tadi kan ubah jadi kali nih. Jadi 25/3 kali. Oke, ini tuker. Jadi 5/11 ya. Kayak gini sama dengan tinggal dikalikan sekarang. 25 dikali 5 hasilnya berapa? 125 kan? Kemudian 3 dikali 11 hasilnya berapa? 33. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita sederhanain lagi. Kira-kira 125 dibagi 33 itu berapa ya? 125 dibagi berapa? 33. Hasilnya berapa? Kita coba hitung di sini ya. 125 dibagi 33. Kalau 4 kelebihan kan? 3 misalkan. 3 kali 33 itu hasilnya berapa? 99. Nah, sekarang 125 kemudian dikurangi berapa? 99.
Dikurangi di sini, berarti tinggal dikurangi. Hasilnya 26 ya. Nah, udah berarti stop di sini kan 26 bagi 33 nggak bisa. Jadi jawabannya 26 per 33 kayak gitu. Ini 26 itu kira-kira bisa nggak menurut kalian itu dibagi 3? Nggak bisa ya, 26 bagi 3 nggak bisa. Berarti udah sampai di sini stop. Jawabannya 26 per 33. Itu pembagian pecahan campuran. Jadi ubah dulu campurannya ke biasa. Nah, gimana nih sekarang yang selanjutnya pembagian, tapi dia itu bentuknya pecahan desimal. Bentuknya pecahan desimal ya. Sama kan itu yang pertama, ubah dulu pecahan biasa itu ke pecahan desimal itu ke pecahan biasa, lalu jadikan bentuk perkalian. Cara menghitungnya sama kayak tadi. Nah, contoh ini 0,25. 0,25 itu arti pecah. 25 ini pecahan biasanya ini apa? 25, di belakang koma kan 2 angka ya. Berarti 2 angka itu per 100 kan? Dibagi ini 2. Lihat, di belakang komanya 1 angka, berarti per 10. Nah, sekarang 25 per 100, ini kita diganti nih. Baginya ini dia berubah jadi kali. Ini ditukar posisinya, jadi 10 per 2. Nah, kayak gini. Bu, saya mau ngaliin aja ini dan ini boleh. 25 dikali 10 hasilnya berapa? 250 kan? 100 dikali 2, 200 ya, 200. Agak lebih sederhana ini, sama kan? Berarti 25 per 20 ya. 25 dibagi 20 hasilnya 1 kan ya? 1. Sisanya berapa? 5 ya. 5 per 20. Nah, ini bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Kita bagi 5 ya, bagi 5. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Atau juga di sini Bu, saya mau ngaliin mau pakai kaidah tadi pembagian atau pencoretan tadi boleh. Nih, 10 sama 100 ini berapa? 10 kan ya, tapi di bawah ya. Jadi di sini jawabannya 25 per langsung 10 kali 2, 20. Boleh. Jadi mau pakai cara manapun juga boleh, enggak ya. Nah, pembelajaran kali ini tadi udah dibahas bagaimana cara perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan dalam berbagai bentuk pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, desimal. Mudah-mudahan kalian belum puas sehingga kalian bisa baca-baca lagi, nyari referensi lagi. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan modul setelah dijelaskan sama Ibu. Pembelajaran saat ini cukup sekian ya. Nanti apabila berguna kalian bisa men-sharekan ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa bareng-bareng belajarnya sama-sama paham ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.